Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati akhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikhina wa nahusul khusus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Mahrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Mahrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Muftul Bastul Bir wa Syekh Masum Jawari, thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adran wa Syekh Abdul Malik Syafiq wa Syekh Abdul Malik Syafiq wa Syekh Abdul Malik Bahri wa Syekh Arban Anwar wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsuri wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Babang Suprayugi wa Syekh Imam Supramo wa Syekh Sigit Wali wa Syekh Ahmad Udari wa Syekh Bustami Mustafa, summa ila hadrati Syekh Masruqin wa Syekh Abdul Hafiz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin, summa ila hadrati Ruhi Ummi Hajah Sukuna binti Ahmadi wa Abi Hajir Muslim Makasan wa Ukhti Siti Juwairiyah wa Ukhti Siti Aisyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus syufa'ati, utawi iki bab nerangkan tentang asyufa'ah. Asyuf'ah itu ada yang mengatakan ngejori rego, atau asyuf'ah itu ada yang mengatakan mengutamakan orang lain dalam hal pembelian. Nah, kita pahami hadis berikutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala ketika sahabat Jabir qada menghukumi atau memberikan satu ketentuan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati, kelawan ngejori rego, kelawan mengutamakan pembelian fikul lima ing dalam saben-saben barang lam yuqsam kang durung dibagi apa ma. Fa idza waqa'at moko nalika tuwi bapa al hududu pira-pira batas wasuri falan den engokaken apa aturu pira-pira dalan fala syufa'ata mongko ora ana ngejori rego iku maujud. Muttafaqun alaih, ai hadza muttafaqun alaih. Wal lafdzu talafat kulil Bukhari, itu Imam Bukhari. Wa fi riwayat Muslim, lan dalam riwayat Imam Muslim, asyuf'atu ta akad ngejerego iku fi kulli syirkin. Fi kulli syirkin ing dalam saben-saben syirka, ing dalam saben-saben persekutuan. Fi ardin ing dalam bumi au raba'in utawa pekarangan au haitin utawa kebonan la yasluhu kang ora patut apa haid, wa fi lafdhin dalam lafat la yahillu kang ora halal apa ayabi ayen to adol sapa man hatta ya'rido sing nawakan sapa man ala syariki ing atase kanca sepersekutuane atau teman syirkahnya, teman bekerja samanya man. Wa fi riwayatil Tahawi, lan dalam riwayat Tahawi qada utawi mutus sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati kelawan akad ngejerego iku fi kulli syai'in ing dalam saben-saben perkara. Wa rijalu ta prawin hadis iku thiqatun, iku padha thiqah. Hadis ini itu menjelaskan bahwa seseorang itu ketika menjual sesuatu itu harus mengutamakan untuk menawarkan kepada siapa. Kalau memang jadi gini, misalkan ada sesuatu itu milik bersama, dan ternyata salah satu dari pemiliknya itu ingin menjual sesuatu yang menjadi milik bersama itu, maka yang harus ditawari pertama siapa? Ya, yang perlu ditawari pertama adalah yang memiliki sebagian dari benda itu kan itu. Satu contoh misalkan ketika ada akad waris, ada bagi waris, ternyata salah satu yang dibagi itu adalah rumah. Rumah itu diwaris, sebagian miliknya ahli waris si A, si B dan seterusnya. Lah, ketika salah satunya itu ingin menjual, maka siapa yang harus diutamakan untuk membeli? Ya, sesama yang memiliki rumah itu yang mendapatkan bagian warisan. Demikian juga kalau ada orang itu menjual pekarangan kan itu, siapa yang harus ditawari pertama? Yang punya pekarangan di sebelahnya.
Orang menjual rumah juga sama. Yang perlu ditawari pertama adalah siapa? Orang yang punya rumah, orang yang punya tanah di sebelahnya kan itu. Ngoten, caranya ngoten seperti itu kan itu. Apalagi kalau memang tanah itu jalan keluarnya satu kan itu. Maka orang-orang yang ada di sekeliling rumah atau tanah itulah yang perlu diutamakan untuk ditawari untuk membeli. Nah, ini betapa indahnya ajaran Islam itu kan itu. Betapa indahnya ajaran Islam. Jadi ketetanggaan itu sedemikian pentingnya. Makanya ketika kita mengkaji kitab Al-Adab Al-Mufrad, ada sedemikian banyak hadis yang menjelaskan bahwa kita tidak menyakiti tetangga, kita berbuat baik dengan tetangga itu menjadi penting kan itu. Walaupun tentu tidak sama kan dengan tamu. Kalau tamu itu kan hadisnya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim, mulyakan tamu itu. Tetapi kalau terkait dengan tetangga ada dua matan hadis. Yang pertama, wala yudhijarahu, jangan sakiti tetangga. Jadi kita tidak boleh menyakiti tetangga. Ada hadis yang lain, falyuksin itu berbuat baik. Memuliakan itu kan harus betul-betul diupayakan. Kalau berbuat baik itu ya sepanjang tidak berbuat jahat, itu namanya berbuat baik kan itu terhadap tetangga. Termasuk di dalamnya adalah apa? Ketika kita menjual sesuatu, maka yang perlu diutamakan untuk ditawari siapa dia yang punya sesuatu di sekitar sesuatu yang dijual itu. Terus Islam itu sampai mengatur hal-hal yang seperti ini kan itu. Jadi seluruh detail dari kehidupan kita itu semestinya rambu garis-garis pokoknya itu sudah ditentukan oleh Allah sama Rasulnya. Tinggal ulama itu berisiat untuk mengembangkan ya. Manakala sesuatu itu tidak pernah terjadi secara real pada masa Rasulullah, maka akan dikiaskan kan itu. Akan dikiaskan. Seperti itu. Oke. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sang Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ketika sapa Anas bin Malik. Qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah jarud dari utawi tanggane omah iku haqqu luwe utama bidari kelawan ngejokirgo atau kelawan tadi itu ditawari untuk yang pertama. Rawan hadis sapa Anas bin Malik wa sahihun hadis sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Walau itu berkata illatun utawi ana illat. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan bahwa ini hadis-hadis berikutnya itu saling memperkuat semestinya. Jadi tetangga itulah orang yang paling berhak untuk membeli sesuatu yang kita jual. Gitu ya. Jadi tetangga itulah. Terus bagaimana kalau tetangganya sedang pergi kan itu? Ini ternyata nanti kita pahami ada ulama yang berbeda pendapat kan itu. Kalau tetangganya sedang pergi itu kita tunggu datangnya kan itu. Nah, kalau sekarang kan gampang kan, kalau dulu kan gitu. Kalau physically orang dulu itu tidak ada di tempat, ya kita sudah sulit untuk menghubungi. Kalau sekarang kan enak, kalau kita sudah tahu berapa nomor HP-nya kan itu, ini mau pergi kemanapun, tetap bisa kita hubungi kan itu. Dan cara menghubunginya juga sekarang sudah tidak mahal lagi kan itu. Jadi bisa pakai WA kan itu, yang karena dia koneksi internet ya sehingga gratis lah di mana-mana kan itu. Jadi seperti itu, jadi murah. Andai kata bayar ya pulsa WA itu kan murah kan itu ya. Tidak seperti telepon zaman dulu kan itu. Jadi ini saya kembali bahwa jarud dari ahaqqu biddari. Itu yang paling diutamakan, jadi tetangga. Rawajud hadis sapa Nasai Manasai wa sahahun yuhagan wa hadis sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban walau illatun tawi ana illat tadi kan itu. Wa Nabi Rafi radhiyallahu anhu sang Abu Rafi radhiyallahu anhu qala ngendi sapa Abu Rafi qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jaru utawi tangga iku hakku iku luwih berhak bisa qabihi kelawan parke si tangga. Karena dekatnya itulah yang menjadi satu alasan bahwa tetangga itu orang yang paling berhak. Orang yang paling berhak kan itu. Ngeten. Nah, ini nanti kalau ke depan saudara sudah bermasyarakat dan akhirnya hidup di tengah-tengah masyarakat kan itu, hal-hal seperti ini perlu disampaikan kan di forum-forum agar orang itu menjadi tahu ketika menjual sesuatu itu yang perlu diutamakan yang siapa, ya tetangga-tetangga itu kan itu. Tetangga itu yang perlu diutamakan. Jangan sampai malah
tanah itu kita jual kepada orang lain yang ketika dimiliki oleh orang lain itu akhirnya mengganggu akses orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi seperti itu. Contoh ini ya, tanah ini. Jalan itu semestinya, jalan-jalan ini ya, itu separuh itu milik sini, separuh milik sana kan itu. Ini kalau saya dan Pak B itu jahat misalkan kan itu. Karena miliknya terus ditutup, apa yang terjadi? Akses rumah-rumah yang ada di sana akan menjadi bermasalah kan itu. Ini masuk sertifikat kan itu, hanya karena ketika sertifikat ini dulu kan sertifikat rumah ini dipangan rayap, dipangan rayap, habis tinggal segini kan itu. Tapi Allah itu luar biasa adil kan itu. Jadi yang tersisa itu adalah nomor sertifikat gitu, sehingga bisa dilacak kan itu. Ada kata nomor sertifikatnya juga dimakan rayap, ya sudah wassalam kan itu. Jadi ceritanya tahun 2012 saya sama istri haji. Karena sertifikat BPKB itu oleh banyak orang dianggap barang berharga kan itu. Akhirnya saya tempatkan tidak di almari, karena biasanya kalau ada orang nakal kan masuknya almari kan itu. Kita tempatkan di bipet. Begitu datang haji kita buka, oh masih oke lah, jadi nggak ada masalah. Kita biarkan di situ kan itu. Ya sekitar 6 bulan berikutnya begitu kita buka, yang sertifikat ini habis tinggal segini aja. BPKB, kalau sertifikat yang di Demak sana masih lumayan lah, jadi masih kelihatan itu, kelihatan. Dan akhirnya kemarin karena tinggal segini kan itu, terus akhirnya kita perbarui sertifikat itu. Akhirnya yang jalan depan ini itu langsung saya potong itu, yang sini sudah tak namakan jalan gitu sudah, karena kalau tidak dipotong itu nggak bisa dinamakan jalan, itu termasuk pekarangan kan itu, namakan jalan. Jadi kalau sejauh dari sini ke sana ke depannya rumah inilah itu separuh sudah berupa jalan, tapi yang sana kan belum. Yang sana belum kan itu, masih berupa pekarangan di sertifikatnya. Di sini kalau dilihat dari sertifikat nggak ada jalannya kan itu, kecuali yang di depan rumah ini kan itu. Nah ini kalau satu contoh misalkan rumah ini dijual, dibeli orang lain kan itu, pendatang baru dan dia merasa, wah ini masih sertifikat saya tutup kan itu. Apa yang terjadi? Seluruh rumah yang ada di sana tentu kan itu kan pernah di internet itu kan itu. Jadi ada jalan masuk ke rumah orang yang ditutup total, dipagari, sehingga nggak bisa keluar sama sekali kan itu. Nah ini yang nggak benar kan itu, cara seperti ini nggak benar. Nah oleh karena itu, inilah konsep Islam. Islam mempunyai satu konsep yang luar biasa. Ketika orang itu menjual sesuatu, maka siapa yang paling diutamakan? Kalau tadi misalkan kalau ada kata rumah ini dan rumah depan itu dijual, maka yang paling ditawari pertama siapa? Ya orang-orang yang ada di sekitarnya itu kan itu. Tidak ditawarkan orang yang di depannya, tapi orang yang ada di belakangnya kan itu. Agar apa? Agar jalan akses masuk itu masih tetap bisa berjalan dengan baik. Itu luar biasanya Islam kan itu. Ini bisa dilihat ini. Akhraja untuk Bukhari wa filan hadis kisatun ta'ene kisahnya. Wan Jabir radhiyallahu anhu sangi Jabir radhiyallahu anhu qala itu sahabat Jabir, qala itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jaru utawi tetangga iku ahakku luwe berhak bi syufaati jarihi kan ngejori tanggane si tangga. Yung taduru kang den tinti sapa jar biya kelawan syuf'ah. Wa in kana lan senajan ta ana sapa jar iku ghaiban iku sedang bepergian, ingkana yeton ana apa tariquhuma dalane wong loro nau antarane yang menjual dan yang akan membeli itu iku wahidan jadi satu. Jadi tadi sudah saya katakan, karena jalannya ini adalah satu, akses masuk yang berupa kendaraan harus melalui ini, maka ketika salah satu dari penghuni ini menjual harus ditawarkan kepada tetangganya, bukan kepada orang yang ada non jauh di sana kan itu. Nah, seperti itu. Jadi diutamakan yang itu. Rawan itu hadis sebal Hamid Imam Ahmad wal arba'in imam papat barijalu ta pira rawi hadis iku thiqatun thiqat. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini hadis berikutnya ini agak berbeda dengan hadis yang ada di atasnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu sang Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sange Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa jeneng Nabi asyufa'atu ta ngejari rego atau mengutamakan pembelian iku ka halil iqali seperti ngudari tampar.
Rawan cerita hadis sapa Ibnu Majah wal Bazzar wa Bazzar. Wa zada lan nambahi. Wa zada lan nambahi sapa Al Bazzar. Wala syufa'ata lan ora ngejari rego iku maujud li ghaibin kedue wong kang lunga. Wa isnadu sanad hadis iku dhaifun iku dhaif. Sementara yang atas tadi sanadnya adalah thiqahan itu. Jadi ini adalah satu hadis dhaif. Dhaif dilihat dari segi sanadnya kan itu. Bagaimana kalau tetangga kita yang seharusnya kita tawari ternyata sedang pergi. Di sini dikatakan wala syufa'ata, tidak ada mengutamakan iku maujud. Jadi kalau orangnya pergi ya sudah, nggak usah diperhitungkan. Tetapi kalau tidak pergi harus betul-betul diperhitungkan kan. Untuk yang paling utama membeli apa? Membeli tanah, pekarangan, membeli rumah, ya membeli segala sesuatu lah tadi yang memang sebaiknya ditawarkan kepada tetangga lebih dahulu. Tapi sanadnya ini adalah yang tidak boleh tadi adalah dhaif. Oke. Babul qiradi utawi kiban rangka tentang kirot marobati. An Suhaib radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sedherek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa jeneng Nabi salasun utawi ana barang telu fihinna iku tetep ing dalam salas barang telu itu al barokatu utawi barokah. Jadi ada 3 hal yang menurut Rasulullah ini adalah mengandung barokah. Apa itu? Yang pertama ada al bayu rupane dol tinuku ila ajalin maring pada masa tertentu kan itu. Jadi ketika saudara menjual sesuatu dan saudara memberikan waktu kepada pembeli untuk membelinya, untuk membayarnya, wah itu akan menjadi barokah kan itu, barokah. Ini artinya apa? Ini penjualnya baik kan itu. Penjualnya tidak kejam. Tidak begitu terjadi transaksi jual beli, uangnya harus langsung cash kan itu. Tidak boleh tidak. Ini kalau sama kasih waktu, sudahlah enggak usah tergesa-gesa kan itu. Santai aja. Belanda masih jauh. Misalkan seperti itu. Ini kan penjualnya sangat baik kan itu. Jadi tentu pembelinya bisa tersenyum-tersenyum kan itu. Iya. Ini pernah saya alami itu, tahun berapa? 2017 atau 2018 ya, saya lupa itu. Ada orang jual tanah kan itu. Tulisi dijual kan itu kan. Akhirnya biasanya kalau sekarang kan enak menawarkan sesuatu, jadi dijual dikasih nomor HP kan itu kan. Akhirnya saya chat. Akhirnya saya datangi petung kan itu. Terjadi tawar menawar kan itu. Dan akhirnya saya sampaikan waktu itu, ngeten, saya itu punya uang sekian kan itu. Itu kalau kekurangannya saya angsur boleh atau tidak kan itu. Kalau boleh oke, kita deal. Tetapi kalau tidak boleh ya mohon maaf saya tidak punya uang kan itu. Ya akhirnya agar dia yakin bahwa saya tidak akan membohongi, saya kasih tahu Bu, saya itu dosen kan itu. Dengan lihat waktu itu kan mobil saya masih plat merah. Saya pejabat, platnya merah kan itu. Saya perkenalkan mertua saya, namanya mertua saya si A kan itu. Akhirnya dia nyambung, oh ya, yang dulu bantu ngurusi seluruh pekarangannya ayah itu dulu mertua jenengan kan itu. Akhirnya karena ngerti, oke deal kan itu. Deal. Jadi itu berarti proses transaksi yang barokah kan itu. Kenapa barokah kan itu? Karena penjualnya tidak memaksa untuk dibeli cash kan itu. Apakah tidak boleh kalau cash? Ya sangat boleh kan itu, sangat boleh. Tetapi andai kata penjualnya itu memberikan waktu kepada pembeli untuk membelinya, ngangsur itu barokah, lebih barokah kata Rasulullah. Yang kedua apa? Yang kedua wal muqaradatu, akad marobati. Marobati itu gimana sih ya? Marobati itu ya kalau misalkan saudara itu punya tanah dan akhirnya digarap orang, oh nanti maro, ada seterusnya dan seterusnya kan itu. Jadi marobati. Yang ketiga apa? Wa khaltul burri, wal khaltul burri lan nyampur gandum abang bisyairi kan gandum putih lil baiti untuk keperluan rumah tangga, la lil bai'i tidak untuk dijual. Kalau untuk dijual bagaimana? Tidak boleh, itu namanya terjadi gharar kan itu. Jadi artinya apa sih? Kalau untuk keperluan rumah, untuk keperluan makan sendiri itu tidak perlu seluruh makanan itu yang mewah, yang bagus dan itu. Ya
yang berasnya biasa-biasa saja kan itu lebih barokah kan itu, lebih barokah. Karena apa? Itu tidak menjadikan anggota keluarga itu menjadi manja. Bukankah Rasulullah itu mencontohkan bahwa apa yang dimakan oleh Rasulullah dan keluarganya semenjak Rasul menjadi nabi sampai wafat itu berupa gandum yang digiling tanpa diayak. Artinya apa? Gandum kasar. Itulah makanan Rasulullah, orang yang paling mulia di muka bumi ini kan itu. Iya, makanya saya sering bertanya itu, kalau sampean jadi istri itu siap nggak punya suami seperti Rasulullah yang kehidupannya seperti itu? Sehari makan, 2 hari tidak, 2 hari makan, sehari tidak. Apa jenengan pernah hidup seperti itu? Selama sampean hidup ini, jadi ini ngomong gak enak blas yang dimasak, enggak ada. Kata Rasul kan gitu kan, kalau habis dari masjid, begitu pulang di rumah kan itu tanya kepada istrinya, istriku, ada nggak sesuatu yang digunakan makan? Oh, enggak ada, puasa akhirnya kan itu. Jadi langsung puasa. Kalau sampean punya suami seperti itu bahagia kan itu. Jadi nggak ada yang dimakan puasa, enggak marah-marah kan itu, ngomel-ngomel padahal nggak diblonjo misalkan kan. Iya, jadi satu kehidupan yang luar biasa ya. Walaupun tentu berat lah itu yang seperti itu berat. Makanya dulu kan istri Rasulullah pernah protes kan itu, pernah protes. Karena apa? Selama jadi istri Rasulullah itu tidak pernah merasakan kemewahan hidup kan itu. Akhirnya waktu suruh milih kan itu, milih kemewahan hidup atau milih menjadi istriku. Ya tentu istri Rasulullah akhirnya tetap milih jadi istrinya Rasulullah kan itu. Ya memang karena sebagian istri Rasulullah itu kan masih muda, cantik kan itu kan. Seperti kemarin kan gitu kan kemarin itu. Jadi ada salah satu istri Rasulullah itu yang memberi sesuatu, pas giliran Rasulullah itu di rumahnya Aisyah, Aisyah cemburu kan itu. Jadi apa? Pemberian sesuatu itu akhirnya seperti dipukul lah itu, akhirnya pecah kan itu. Piringnya pecah oleh Rasulullah diganti ya, diganti. Hafsah itu kan, Hafsah siapa Hafsah itu? Anaknya Umar bin Khattab. Hafsah itu sudah menjadi janda ketika berumur 18 tahun kan itu. Jadi masih cantik-cantiknya kan itu. Jadi itu menjadi janda karena suaminya syahid ketika berperang kan itu. Waktu itu Umar bin Khattab sedemikian susah karena punya anak janda, maka ditawarkan kepada sahabat-sahabatnya itu, tawar deh. Yang pertama ditawarkan kepada Abu Bakar kan itu. Dalam hatinya Abu Bakar mesti mau Hafsah itu cantik kan itu. Hanya sayangnya memang Rasul itu pernah menyebut nama Hafsah kan itu. Ketika suaminya meninggal, itu Rasul menyebut nama Hafsah kan itu. Jadi Umar mengartikan ini Rasul itu mesti ada maunya kan itu. Sehingga ketika ditawarkan kepada Abu Bakar ditolak kan itu. Wah ini Umar dalam hati itu marah kan itu. Saya punya anak cantik tak tawarkan kepadamu, enggak mau kan itu. Akhirnya ditawarkan kepada sahabat yang lain, siapa kepada Utsman bin Affan. Utsman pun menolak kan itu kan, menolak. Lah akhirnya Umar itu curhat lah kepada Rasulullah kan itu. Curhat, dikasih tahu kepada Rasulullah. Kasih tahu ya Rasul, saya itu punya anak janda, suaminya syahid. Masa saya tawarkan kepada Abu Bakar ditolak kan itu. Saya tawarkan kepada Umar juga, pada Utsman juga ditolak kan itu. Apa jawab Rasulullah? Tidak usah susah karena Hafsah akan mendapatkan suami yang lebih mulia dibanding Abu Bakar sama Utsman. Dinikahi siapa? Dinikahi Rasulullah sendiri kan itu. Jadi Hafsah itu cemburuan kan itu, cemburuan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa ketika seorang suami punya istri 2, 3, 4 dan saling cemburu itu dikatakan tidak islami, oh berarti kan Rasulullah tidak islami dong kan itu. Tidak islami. Ya yang namanya wanita cemburu itu kan wajar kan itu. Kalau nggak cemburu sama sekali itu perlu dipertanyakan kan itu. Jangan-jangan nggak cinta itu dicuekin aja. Jadi seperti itu kan itu. Jadi makanya komunitas-komunitas tertentu kan gitu kan. Seperti saudara-saudara kita di LDI itu rata-rata laki-laki LDI itu istrinya tidak satu rata-rata. Ya,
2, 3 kan itu. Beberapa tahun yang lalu itu ada satu kelas di PBA, bahasa Arab itu, yang mahasiswanya adalah guru-guru di LDI, guru-guru. Itu tidak ada yang istrinya 1 kan, itu tidak ada. Termasuk yang saya bimbing tesisnya, itu istrinya 3. 3. Jadi saya tanya, Ustadz, berapa zaujahnya? 3 Ustadz kan itu. Saya pernah datang ke rumahnya itu, Rumahnya ya sebesar inilah, sebesar seperti ini, lantai 2. Itu yang ini diparuh, dikasih sekat tengah kan itu. Yang separuh sekat ini istrinya 1, yang separuh sini istrinya 1 kan itu. Yang 1 ditekan di atas kan itu, ada tangganya di atas. Ya hanya sebesar ini. Ya paling berapa? Ya sekitar 4 meter lah, atau kurang dari 4 meter kan itu. Sudah dia punya istri 3. Jadi bukan orangnya kaya raya, rumahnya besar atau rumahnya banyak, mobilnya banyak. Enggak, ya gitu-gitu aja kan itu. Kenapa seperti itu? Karena di LDI itu disampaikan bahwa suami-suami yang soleh itu nanti ketika di akhirat di surga itu akan dilayani 40 bidadari. Dan sebagian dari 40 bidadari itu adalah istri-istrinya, kalau istrinya itu solihah. Makanya agar nanti terbiasa di surga, nah, katanya itu ya, agar terbiasa di surga maka harus berlatih ketika masih di dunia ini kan itu. Jadi ketika di dunia ini namanya kasih sayang suami itu ya berbagi lah itu, berbagi dengan sesama. Itu yang didoktrinkan dari LDII kan itu. Jadi seperti itu kan itu. Sama siapa kayak gitu? Enggak. Ini Mbak Isi tersenyum. Jadi di LDI seperti itu. Atau lain, dan LDI ada PKS juga sama, PKS itu. Jadi aktivis-aktivis PKS itu siap kalau di madu gitu ya, di madu. Ya itu memang ada kepentingan-kepentingan politik ya. Kepentingan-kepentingan politik di PKS, di LDI itu anak tidak dibatasi. Kalau nanti dibatasi kan jumlah pemilihnya tidak semakin banyak kan itu. Maka PKS biasanya anak. Saya pernah kok, saya datang dari saya lupa itu, saya nyalip orang kan itu. Hebat sekali itu. Naik motor ya, becak motor. Bemot, ya, becak motor kan itu. Seluruhnya bercadar itu, bercadar. Saat durungnya corona kan itu, jadi bercadar semua itu. Itu yang 2 di depan, yang 1 itu di selebornya kan itu ya. 1 di selebor. Dan saya yakin itu istri-istrinya kan itu. Kenapa istri-istrinya? Karena yang narik becaknya itu adalah jenggotnya panjang, terus celananya di atas mata kaki kan itu. Jadi model-model salafi kan itu. Saya yakin itu istri-istrinya kan itu. Jadi walaupun kesana kemari naik bemot, itu bahagia. Karena apa? Dia yakin itu adalah latihan besok di surga. Iya seperti itu jadi seperti itulah di banyak ya. Tapi ini komunitas orang kampus itu nggak mau kan itu, nggak mau karena mereka berprinsip daripada di madu lebih baik diracun kan itu. Katanya di madu itu sengsara katanya kan itu. Wong durung pernah ngrasakne kok ngomong sengsara kan itu. Jadi seperti itu. Nggih. Wan Hakim saking Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, anastun hakim iku kana ana sabah hakim iku yashtaritu iku memberikan syarat. Sabah hakim ala rajuli ing atas seorang laki-laki. Idza a'tahu nalikane maringi sabah al hakimu ing rajul malan ing harta benda muqaradotan hale akad maro badi. Allah yaj'ala yen ta orang dadaken sira mali ing harta bendaku fi kabidin itu pada rotbatin kang basah wala tahmiluhu lan orang gowo sapa rajul ing barangnya itu fi bahrin ing dalam segara ing dalam tempat yang berair wala tangzilahu lan orang nggonaken sira bi kelawan sesuatu harta benda itu fi batni masilin ing dalam jerone barang air kang mili fa in fa'alta mongko yen to kelakoni sira sya'an diuji min dalika sing mengkono-mengkono syarat-syarat itu faqad daminta mongko temen nempuhi sira atau nanggung sira mali ing harta bendaku. Rawan itu hadis sahabat Darukutni Imam Darukutni farijalu ta pra rijali hadis iku thiqatun iku thiqah. Ini artinya apa sih kalau ada orang itu yang akad naruh badi, akad kerjasama dalam banyak hal. Gimana caranya? Saya punya harta benda ini silakan Anda kelola. Nanti untungnya kita bagi berdua, naruh badi.
Lah, orang yang punya harta benda itu punya memberikan syarat-syarat kan itu. Dengan syarat apa? Begini. Nanti kalau saudara ternyata melakukan ini, maka saudara harus menanggung harta bendaku itu kan itu. Itu boleh memberikan syarat. Yang dalam contoh ini adalah tidak boleh meletakkan itu di tempat yang berair. Ya pokoknya di tempat yang berair itu tidak boleh lah itu. Itu kan contoh dari syarat semestinya. Tidak harus itu. Tidak boleh syarat-syarat yang lain boleh. Sepanjang bahwa syarat-syarat yang diajukan oleh orang yang memiliki harta benda itu nanti disepakati kan itu. Kalau tidak disepakati gimana ya? Tidak terjadi satu akad marobati kan itu. Jadi akad bekerja sama akhirnya tidak terjadi kan itu. Wa qala itu sapa al-Malik Imam Malik fil Muwatta dalam kitab Muwatta anil Ala sing Ala ibni Abdurrahman bin Yaqub an abi sang bapake al-Ala an jadi sang bae al-Ala an-naus tune jadda iku amila iku mergawe sapa jad fi mali ing dalam bondoli Utsman di Utsman ala anna ribha ing atas stune badine niku iku bainahuma ing antarane sinten Utsman kali mbae si al-Ala wa hadis iku mauqufun hadis mauquf sahihun tur kang sahih. Masih ingat kan hadis mauquf? Hadis mauquf itu yang bagaimana hadis itu? Hadis yang disandarkan kepada sahabat. Kalau disandarkan kepada tabi'in, hadis maqtu. Dia sandarkan kepada Rasulullah, hadis marfu. Disandarkan kepada Allah, hadis qudsi. Jadi hadis ini adalah hadis mauquf, artinya disandarkan kepada sahabat. Siapa dia sahabat itu? Kakeknya Al-Ala'an itu. Itu berarti Al-Ala itu adalah sahabat. Ngoten. Jadi ini hadis-hadis yang menjelaskan pertama tadi terkait dengan apa? Terkait dengan pengutamaan penawaran dari penjualan sesuatu itu yang harus diutamakan adalah orang-orang yang ada di sekitar kita kan itu, sekitar kita. Ini nanti hadis berikutnya ada itu. Ya karena Rasulullah itu memesan itu sehingga dia sampai mengatakan andai kata tidak pernah disampaikan pada Rasulullah kalau menjual sesuatu itu harus mengutamakan orang di tetangganya, maka dengan harga 500 dinar. Jadi ada orang itu menjual rumah. Karena Rasul dulu pernah memesan bahwa kalau menjual rumah harus mengutamakan orang yang ada di tetangganya itu. Akhirnya rumah waktu itu ditawar berapa? 400 dinar. 400 dinar itu kalau ukuran sekarang berapa juta? 400 dinar itu sama dengan 1,6 miliar. Kenapa 1 dinar itu sekitar 4 juta? Nah, itu penjualnya ngomong gini, andai kata dulu Rasulullah tidak pernah dawuh kalau menjual sesuatu harus mengutamakan tetangganya, saudara tawar 500 dinar pun tidak akan saya lepaskan itu. Waktu itu kan 400 dinar itu ditawar dengan bayarnya diangsur itu. Jadi sudah 400 sudah diangsur kan itu. Tapi tetangganya menjual itu tetap dijual kepada tetangganya kan itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka dia ingin melaksanakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah kan itu. Itu betapa para sahabat waktu itu betul-betul berkeinginan sekali untuk melaksanakan apa-apa yang didawuhkan oleh Rasulullah kan itu. Makanya orang-orang waktu itu melakukan perjalanan panjang untuk tanya kepada sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah untuk mendapatkan satu kabar. Saudara itu menerima sesuatu dari Rasulullah apa kan itu. Jadi untuk mendapatkan hadis itu orang-orang itu mau melakukan perjalanan-perjalanan panjang. Ada yang kadang-kadang sampai 2 hari, 3 hari, 15 hari, 1 bulan. Itu karena dia tahu bahwa ada satu sahabat yang pernah mendapatkan hadis dari Rasulullah yang orang lain tidak mendapatkan itu. Ini dalam rangka apa sih? Dalam rangka mendapatkan kemutasilan sanad. Kemutasilan sanad itu. Ya karena memang pada masa Rasulullah tidak seperti sekarang kan. Kalau sekarang kan tidak perlu ketemu langsung kan itu. Sepanjang sesuatu itu disampaikan, direkam dengan video dan tidak, kan sekarang itu ada teknologi yang orang itu bisa jadi gerak mulut itu bisa diedit sehingga isi suaranya bisa diganti orang lain kan itu. Ada, bisa kan contohnya yang Obama pas pidato itu kan
Itu yang ngomong orang lain kan itu. Selagi tidak seperti itu, jadi selagi bahwa yang di video itu betul-betul valid, itu kan orang bisa memang si A atau Yai A, Yai B pernah dawuh seperti itu kan itu. Kalau dulu kan nggak bisa seperti itu kan, makanya kalau ingin mendapatkan sesuatu harus mengalami perjalanan panjang kan. Jadi memang menjadi murid pada waktu itu tidak seperti sekarang kan itu. Kalau sekarang kan enak, sekarang enak. Sekarang itu kan orang bisa datang ke pengajian, dia bisa ngundang kiai dari manapun kan itu kan. Kalau dulu kan enggak. Karena dulu ada prinsip al ilmu yu'ta walayati. Oke ya. Al ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi kan itu. Kalau saya ngaji ke Pare kan saya mendatangi kan itu. Jadi saya bawa ilmu, saya bawa ke Pare. Jadi orang-orang Pare itu tinggal apa? Tinggal duduk di masjid, manis sudah mendapatkan ilmu kan itu. Idealnya enggak gitu. Gimana idealnya? Mereka datang ke sini kan itu. Maka dulu Imam Malik kan gitu kan. Imam Malik itu pernah diminta oleh salah satu khalifah Harun ar-Rasyid untuk rawuh ke keratonnya itu untuk mengajari anak-anaknya. Imam Malik nggak mau kan itu, nggak mau. Dan Imam Malik mengatakan el ilmu yu'ta walayati. Sehingga anak-anaknya Imam Malik anak-anaknya raja itu yang khalifah yang datang kan itu. Bahkan ketika khalifah sedang lewat dan anaknya itu sedang dulu kan nggak ada keran, kali ini sekarang kan keran itu ya. Dulu itu kan air wudhu kan dipancorkan gitu tuh, dipancorkan. Dan ketika waktu itu air wudhu yang dipancorkan anaknya khalifah itu Imam Malik itu gosok kakinya sendiri kan itu, kakinya sendiri. Waktu itu khalifah itu ada agak semacam protes kan itu. Kenapa seperti itu? Harapannya khalifah itu adalah satu tangan anaknya itu yang mengucurkan, satu tangannya yang lain harus yang menggosok kakinya gurunya kan itu. Wah itu memang kalau sekarang gimana kalau sekarang ada anak presiden kan itu. Kalau sekarang ya jadi yang dijadikan pembantunya gurunya kan itu kan. Jadi guru betul-betul dihormati kan itu. Waktu itu kayak yang bisa menghormati guru itu hanya santri lah. Kalau tidak santri kan cuek-cuek aja kan itu. Kadang-kadang dosanya dibully ya itu, dibully. Bully itu diupload lagi kan itu kan, diupload gitu. Jadi dosanya dirasani dan begitu rasanya itu diupload. Itu kan akhirnya orang banyak tahu kan itu. Banyak tahu. Jadi ya kadang-kadang seperti itulah orang-orang sekarang kan itu. Makanya barangkali barokahnya hidup kurang itu kan gara-gara seperti itu kan itu. Sedikit ngaji kita pada pagi hari seperti itu dan marilah kita bersama pengajian kita pada pagi hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.